Jadi ini pun juga sebenarnya pertanyaan ini kalau ditanyakan ke masjid kawan-kawan Wahabi Salafi ya sama juga. Kenapa di sini nggak pernah Bismillah saya dengar? Ya menurut kami itu yang sahih, itu jawabannya. Nah, akan ada jawaban yang lain. Kalau ada yang mau bertanya dipersilakan. Ada? Silakan Pak. Tidak masalah. Ya. Pertanyaannya, apakah dengan membaca kunut itu lebih afdal dari tidak membaca kunut? Dan yang kedua, siapa yang memutuskan di masjid ini begitu? Saya belajar aja gitu, bukan protes dan belajar aja. Apakah ijma para guru-guru atau ustaz di sini, dari para imamnya dan para pengurus gitu? Ya. Ya. Tentang pertanyaan melazimkan satu amal. Kalau kunut Bapak Ibu mengenai hadisnya yang memang bunyinya begitu. Dalam hadis riwayat sahabat Anas bin Malik. Ya, sahabat Anas bin Malik. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kata sahabat Anas, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqat dunia. Nabi beliau selalu mazala. Mazala itu dalam bahasa Arab ya, tidak henti-hentinya. Nah, jadi gimana itu kalau nggak henti-hentinya? Kalau tak henti-hentinya, terus-menerus. Yaqnutu fil fajri. Beliau selalu membaca kunut di sholat subuh. Hatta faraqat dunia, sampai meninggal dunia. Nah, hadis ini yang dijadikan di antara dalil oleh Imam Syafi'i tentang kesunahan kunut subuh itu istiqomah sampai kapanpun. Nah, ini kan kalau dibahas memang tadi sering sudah kita, bukan saya saja, entah ustadz siapapun yang membahas kunut, mengenai pembahasan diantaranya kunut ini tidak akan pernah selesai. Hadis ini sahih, paling tidak menurut Imam Syafi'i, menurut ulama yang mensahihkan diantaranya yang mengamalkan ya Imam Malik, diantara yang mensahihkan Imam Nawawi. Nah, terus ada yang mendhaifkan, ya itulah menurut ulama yang tidak mengamalkannya. Nah, di dalam hadis yang lain, diantaranya dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Bukhari Muslim, Nabi sahabat ditanya, apakah Nabi berkunut di waktu sholat subuh? Qala na'am. Maka sahabat yang ditanya mengatakan iya. Nah, cuma hadis dalam Bukhari Muslim ini hanya menjelaskan bahwa di sholat subuh ada kunut, tapi tidak terus-menerus dalam hadis ini. Tapi dalam hadis riwayat sahabat Anas tadi menerangkan terus-menerus. Nah, kalau ditanya apakah memang afdol terus-menerus? Ya memang afdol menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Nah, Bapak Ibu, nah terus kalau di sini kalau tidak mengamalkan kunut, tempat lain mengamalkan kunut, ya tadi memang kalau kita tak memiliki mazhab tak bisa. Makna bermazhab itu diantaranya apa? Memang harus jelas mengikuti ulama, kan kita nggak bisa, oh saya ikut pendapat pribadi, nggak bisa. Contoh, kalau masjid ini tak menggunakan fatwa itu, kita tak pakai fatwa kunut tiap subuh, mau tak mau kan akan ikut fatwa sebelah, kan begitu juga jadinya. Sehingga nanti kalau tak kunut, yang pakai kunut juga akan tanya, lah kok nggak kunut, nggak sunnah, kata mereka. Lah memang nggak ada ujungnya. Jadi sekarang kita tinggal ngikut siapa, gitu aja. Ulama mana yang diikuti. Lah ketika itu memang sunnah, ada dalam lingkup 4 mazhab, tidak boleh diingkari. Karena ada kaidah dalam usul fikih, la yungkaru al-mukhtalaf fih. Kalau memang itu perkara ikhtilaf, terutama memang dalam 4 mazhab. Kalau selain 4 mazhab tak perlu diperhatikan.
Kalau dalam empat mazhab ada ikhtilaf, maka tak boleh diingkari. Dan Bapak Ibu, dalam hadis tadi apalagi ditegaskan lafadznya itu tidak henti-hentinya Nabi kunut di sholat subuh, jelas bahasanya kan. Nah, jangankan tak henti-hentinya, Nabi kalau sudah ngamalkan satu kali saja, satu ini, sekali seumur hidup, jadi sunnah atau enggak? Jadi sunnah. Kalau Nabi misalkan mengerjakan sholat duha satu kali aja, sholat duha itu jadi sunnah atau tidak? Jadi sunnah. Sholat duha ini sampai di antara sahabat ada yang mengingkari. Di antaranya Sayyidah Aisyah sendiri. Kata Sayyidah Aisyah, Nabi nggak pernah sholat duha. Kata sahabat Abdullah bin Umar dalam satu riwayat, sahabat Aisyah mengatakan Nabi nggak pernah duha. Kemudian dalam riwayat lain, kata sahabat Abdullah bin Umar, duha itu bid'ah. Cuma sahabat kan nggak dua aja Bapak Ibu. Sahabat itu banyak. Lah Sayyidah Aisyah nggak salah. Beliau meriwayatkan apa yang beliau tahu. Kemudian sahabat Ibnu Umar juga meriwayatkan apa yang beliau tahu. Lah sahabat yang tahu-tahu, yang mereka tahu dengan Nabi itu sholat duha, tentu dia riwayatkan. Kalau enggak akan menyembunyikan ilmu. Sehingga Nabi walaupun sholat duha isyraq itu hanya beberapa kali, terus kalau kita rutin isyraq boleh enggak? Istiqomah nih isyraq nih duha. Jangan katanya. Kok bisa dibilang jangan? Ya nanti kamu bisa menganggapnya wajib. Wajib enggak wajib itu Bapak Ibu sudah enggak ada hukum lagi sekarang. Yang bisa merubah wajib jadi tidak jadi wajib itu cuma syariat Nabi. Kalau Nabi ya, kalau kita ini bukan Nabi, amalan kita enggak akan merubah hukum. Amalan kita tidak merubah hukum. Jadi dimanapun berada ya tinggal diikuti. Kalau kita berada di tempat yang tidak berkunut, ya saya pun waktu belajar di Pakistan Hanafi di situ tak pernah berkunut. Lah kalau saya buat acara baru di situ berkunut, geger lah kampung orang. Kenapa? Ya memang itulah hikmahnya mengamalkan agama. Fatwa ini bukan bab salah menyalahkan sebenarnya. Babnya ikut mazhab mana. Nah, ikut fatwa yang mana? Setiap ulama mesti punya dalil. Kalau situ katakan dhaif, ya sama juga. Dalil yang di situ dhaif bagi orang di sini. Itu tidak selesai-selesai sampai hari kiamat. Jadi dalilnya memang terutama kunut itu bukan kadang-kadang. Dalam hadisnya mazala Rasulullah yaqunutu fil fajri hatta farqatunya. Nabi tak henti-hentinya kunut di waktu sholat subuh sampai meninggal dunia. Itu hadisnya sahih, terutama menurut Imam Syafi'i, Imam Nawawi, dan ulama lainnya. Kalau yang tak setuju mengatakan dhaif itu menurut mereka. Kemudian di sini siapa yang memutuskan? Anda tahu juga saya. Maksudnya kalau yang memutus saya nggak tahu. Apakah karena kajian ustadznya yang membuat keputusan sampai mengarah ke situ? Nah, kemungkinannya iya. Ini kemungkinan saya nggak tahu. Karena Bapak Ibu, efek ilmu memang begitu. Karena kan ini kajiannya, ini bukan ceramah. Efek ilmu ketika dapat ilmu akan mengarah pada amal. Karena nanti ya tergantung siapa yang ngisi kajian satu tempat. Misal kalau saya pergi ke masjid di kawan-kawan kita sebelah ada masjid Abu Darda, selepas itu saya protes di sana. Kok di sini tak pernah kunut? Saya bilang nanti misal, apakah ini gara-gara ustadz yang ngisi kajian? Ya pasti iyalah. Itu tak bisa dipungkiri. Apakah menurut kalian bismillah itu sunnah? Kalau ditanya, menurut ustadz itu iya juga. Termasuk menurut para ulama yang bermazhab seperti Hambali, yang sekarang itu banyak di Saudi, secara asli pengamalan mazhab itu Hambali. Aslinya mereka pun juga tahu bahwa membaca bismillah itu sunnah dijaharkan. Karena hadisnya itu terlalu sahih, tidak bisa diingkari. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam hadis riwayat Al-Imam An-Nasai, hadis ini sahih, terang benderang, tidak bisa didhaifkan. Abu Hurairah sholat, kemudian selepas itu beliau baca Bismillahirrahmanirrahim, terus dibaca sampai waladhdallin amin. Fatihah lengkap dan lafaz hadis jelas ada bismillah. Selesai daripada sholat, kata sahabat Abu Hurairah,
aku adalah orang yang sholatnya paling mirip dengan Rasulullah. Jadi maksudnya, apa yang Nabi baca, aku baca. Apa yang Nabi keraskan, aku keraskan. Dari awal sampai akhir sholat itu mirip dengan Nabi. Di sini kata para ulama dan siapapun bahwa menunjukkan bismillah itu dibaca keras. Akhirnya para ulama-ulama madhab Hambali pun juga memberitahu, oh kalaupun dalilnya sahih itu dibuat kadang-kadang. Seumur hidup Bapak Ibu, saya belum pernah dengar kadang-kadang ulama Saudi itu pakai bismillah jahar sampai sekarang. Terutama di Mekah Madinah. Di umur saya, kalau zaman Imam Syafi'i, Mekah Madinah pakai bismillah. Karena kita tahu Imam Syafi'i imamnya Mekah. Madinah imamnya Imam Malik. Zaman Imam Syafi'i, Mekah pakai bismillah. Kan hanya zaman yang berubah. Kekhilafahan siapa yang pegang, maka disitulah amalan agama fatwa waktu itu. Sekarang mungkin kebetulan Saudi dalam 100 tahun, ya 100 tahun ini, 1300 tahun yang lalu, ya berbeda. Jadi tergantung fatwa, keputusan, siapa yang berada di situ, ya tinggal diikuti. Nah tapi ternyata sudah pergi ke Istiqlal, tahu-tahu baca bismillah. Lah kenapa? Menghargai mazhab yang ada di Indonesia. Dan mungkin tadi yang Nabi baca kadang-kadang mengamalkannya di sini, yang kadang-kadang itu bukan kadang-kadangnya di Mekah. Kadang-kadang yang beliau pahami mungkin ketika berada di Indonesia. Jadi ini ikhtilaf yang tak akan ada ujung. Ini memang jawaban yang paling mu'tadil, insaf hanya itu. Karena kalau saya bisa jawab misalkan dengan jawaban yang kaku dan keras tentu bisa. Misal, oh itu salah, bisa. Salah menurut Imam Syafi'i. Nah, jadi kalau kita menganggap kebenaran cuma satu, memang tak bisa. Kebenaran satu itu memang mukmin kafir, itu satu. Tapi kalau dalam syariat, tata cara beribadah, itu memang lebar dan longgar. Karena lebar, longgar, tak ada cara kecuali mengikuti fatwa satu yang jelas. Nah, selagi masih dalam fatwa itu ada, ya silakan. Itu tidak ada masalah. Dan memang tak bisa Bapak Ibu, di satu masjid, satu tempat itu bercampur mazhabnya, nggak bisa. Kawan-kawan Muhammadiyah, kalau masjidnya sudah pakai label Muhammadiyah, itu nggak bisa dicampur Muhammadiyah di sana. Masjid kawan Salafi, kalau sudah punya Salafi sendiri, nggak bisa dicampur amal di sana. Nah juga sama di sini, kalau sudah ada satu amal, kadang kunut, kadang tidak. Ini tidak ada jenis kelamin masjidnya. Jangan giliran kita di sini kita ingin bergiliran, tapi giliran misalkan di sana tidak ada gilirannya, kita biasa saja. Itu kan nggak bisa. Memang satu masjid itu tak bisa. Oh ini benar semua, dibuat semua. Ya panjang akhirnya semua. Bukan berarti benar semua kemudian diamalkan semua, nggak bisa juga begitu. Mesti satu warna di satu tempat. Kalau kunut, ya kunut terus istiqomah, tidak bisa tidak. Oh kalau satu tempat kawan-kawan organisasi Muhammadiyah, ya mesti tidak kunut terus di situ. Nah kebetulan mungkin kok ada ulama besar dari NU diundang menghargai, ya mereka kasih. Itu mungkin 5 tahun, 10 tahun sekali kejadiannya. Itu hanya sebagai contoh antar toleransi dalam perbedaan pendapat. Tapi dalam amaliyah mesti akan istiqomah. Tidak bisa namanya hari ini bismillahnya jahar ya, besok nggak usah ya, hari ini kita kunut ya, besok tidak ya, walaupun babnya hanya bab sunnah. Kunut nggak kunut kan sunnah loh Pak. Ikhtilafnya bukan surga neraka ya, sunnah atau tidak sunnah. Kalaupun tak diamalkan, sholatnya sah. Itu tak ada masalah. Nah jadi ini pun juga sebenarnya pertanyaan ini kalau ditanyakan ke masjid kawan-kawan Wahabi Salafi ya sama juga. Kenapa di sini nggak pernah bismillah saya dengar? Ya menurut kami itu yang sahih, itu jawabannya. Nah, akan ada jawaban yang lain. Ya makanya saya sering sampaikan kawan-kawan Salafi Wahabi itu sudah menjadi satu mazhab tersendiri. Jadi kalau memang mau punya rasa nyaman untuk ikuti pendapat itu ya silahkan, itu hak pribadi. Tapi kalau ada yang mengikuti fatwa itu nyaman, dan tentu yang nyaman dengan mazhab Syafi'i jauh-jauh lebih utama, karena ini mazhab mu'tabar yang sudah terjaga, disepakati para ulama benar dari 1200-300 tahun yang lalu.
Tak pernah ada ulama yang mengatakan sesat salah satu dari 4 mazhab. Nah, kalau yang lain-lain itu kan baru lahir, yang baru lahir aja boleh, masa yang lama panjang umur, apalagi kita tahu agama itu semakin panjang umurnya, semakin lebih baik. Jadi agama itu kalau yang baru-baru, ya tentu levelnya baru, tapi semakin lama, semakin tua, itu jauh lebih mahal. Nah, itu tergantung kebijakan. Kebijakan mau tak mau, tentu pengurus. Nah, itu diputuskan oleh pengurus antara ketua dan lain sebagainya. Itu mungkin jawaban yang bisa saya berikan. Semoga bisa memberikan jawaban dari pertanyaannya. Saya kira cukup.